hari ini sekitar pukul 14.59 pada tanggal 13 Mei 2021 terjadi banjir dan longsor di daerah Sibaganding, Girsang, Sipangan Bolon, Parapat. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya menjumpai Bapak Profesor Dr. Binari Manurung MSI untuk berbincang-bincang mengenai masalah ini. Apa kira-kira yang menyebabkan hal ini terjadi dan solusi apa yang bisa kita ambil? Baik, selamat malam Bu Erika. Untuk pertanyaannya, sebenarnya coba kita lihat ini kan sebagai suatu kasus. Nah, sekarang kita lihat ya air dan warnanya. Kalau kita lihat kan air ini kan warnanya kan coklat. Nah, itu pertanda bahwa airnya itu kan membawa tanah. Airnya kan berlumpur. Nah, dari mana ini lumpurnya, dari mana tanah ini? Nah, ini kan suatu pertanda bahwa ada suatu kawasan daerah hulu ya, di daerah hulu atau pada suatu ya kawasan di hutan yang ada di sekitar Parapat itu pasti ya kemungkinan besar itu ya darahnya terbuka ya, darahnya terbuka. Nah, pada kondisi seperti ini misalnya ya pastikan karena curah hujannya tinggi. Nah, saat curah hujannya tinggi dan ada suatu kawasan yang terbuka, nah tentu saja kan menyebabkan hujan yang turun itu langsung mengalir karena nggak ada tumbuhan yang menahan. Nah, dengan demikian maka volume air yang turun, berapa yang turun langsung segitu yang mengalir, tidak ada yang menahan. Nah, jadi karena itu penyebab utamanya ini pasti ya kemungkinan besar dan bisa kita pahami ya ada suatu kawasan di daerah hulu, di daerah pegunungan yang ada di Parapat itu yang ya suatu lokasinya tidak ada lagi tumbuh-tumbuhannya. Nah, tidak ada pepohonannya, gundul dia. Nah, karena itu ya dengan gundulnya itu maka terjadilah hal seperti ini. Nah, mengapa hal ini saya kira sudah jelas ya. Nah, sekarang solusi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama pasti ini kan dalam keadaan darurat. Ya pastikan ya cari daerah atau ya kawasan yang gundul itu, yang hutannya tidak ada. Ya secepatnya dilakukan reboisasi. Tanami pepohonan ya, tanami tumbuh-tumbuhan. Nah, karena dengan adanya tumbuhan itu kalaupun ya hujan turun kan tumbuhan itu kan akan mengikat tanah-tanah yang ada di situ. Makanya kalau hujan pun turun, tanah terikat oleh akarnya, maka dia kan tidak akan terbawa langsung. Malahan dengan tumbuh-tumbuhan itu kan tadi ya tanahnya diikat, maka ya hujan yang turun pun ya bisa diserap dan secara perlahan nanti baru kembali dilepaskan. Dan karena itu saat ada hutan yang bagus, maka biasanya kan air di sungai itu kan justru warnanya jernih. Jadi sekali lagi solusinya secepatnya lakukan reboisasi, dapatkan data di daerah hulu dari pegunungan yang ada di sekitar Parapat itu yang memang masih terbuka. Nah, kemudian tentu yang kedua yang perlu segera lakukan, dapatkan ya. Nah, lahan siapa itu? Kenapa itu dibuka? Kenapa itu ya hutan-hutannya digundul? Ya, kenapa pepohonannya dipotongin? Nah, dengan demikian nanti maka apakah itu ya masyarakat atau yang lainnya ya harus dibina ya, ditegur. Bahkan kalau perlu ya mereka harus diajukan ke pengadilan dan itu menjadi pembelajaran ya. Coba bayangkan ya. Nah, Parapat termasuk tentu saja kan Danau Toba ya, kalau kita bicara Danau Toba itu kan sudah termasuk Parapat di dalamnya sebagai ya namanya kan destinasi wisata ya super prioritas ya. Kalau seperti ini kan kondisinya kan malu kita. Nah, jadi karena itu
ya dapatkan data, tentu instansi terkait harus mendata ini supaya jangan terulang. Nah, kalau ada masyarakat yang menebangin ataupun yang lainnya atau satu perusahaan, ya pastilah diberikan pembinaan, ditegur, dan tentu kan semua harus berdasarkan aturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian ya maka ya kasus-kasus seperti ini ya tidak akan terjadi lagi. Jadi lihat airnya yang banyak, airnya berlumpur, mengandung batu-batuan. Nah, ini kan pertanda bahwa tumbuhan tidak ada yang mengikat tanah ini, ya. Sehingga saat curah hujan tinggi, maka sekali lagi langsung dia terbawa. Nah, jadi kata kuncinya ada suatu kawasan daerah hulu, ya, di pegunungan yang ada di sekitar Danau Toba itu yang terbuka, ya, yang pepohonannya tidak ada, ya, dia mengalami disebut ya hutan gundul. Jadi solusinya secepatnya lakukan reboisasi, kemudian ya masyarakat yang melakukan kegiatan ya yang menyebabkan hutannya gundul ya perlu ya penanganan khusus. Saya kira itulah gambaran yang bisa ya saya berikan ya mengapa hal ini terjadi dan apa solusi yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak, berarti yang harus kita lakukan adalah mungkin oknum pemerintah atau masyarakat bekerja sama mencari siapa oknum di belakang ini. Nah, polisi kehutanan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat. Di samping itu, kita juga segera melakukan reboisasi untuk lahan-lahan yang gundul. Terima kasih Pak Prof untuk perbincangan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat berguna untuk solusi di negara kita. Terima kasih.